Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat bersama elemen masyarakat Kalimantan Barat, BEM mahasiswa se-Kalimantan Barat serta para organisasi pekerja dengan ini menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan minta mohon kepada Presiden agar mengeluarkan Perpu untuk pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, oke Pak. Oke, cukup ya. Dalam kondisi hujan, ya, saya menerima kunjungan atau menerima aksi penyampaian aspirasi oleh elemen mahasiswa terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang diaspirasikan oleh mereka sudah saya buat dalam bentuk surat dan sudah kita kirim tadi ke Presiden. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa selaku pemerintah, saya berharap setiap unjuk rasa atau penyampaian aspirasi hendaknya tertib. Tadi tertib. Kenapa saya katakan tertib? Karena saya pertama khawatir taman di median jalan akan rusak. Ternyata tidak sedikit pun ada kerusakan. Artinya saya apresiasi betul ya penyampaian aspirasi adik-adik hari ini. Kemudian kebetulan hari ini juga ada rapat koordinasi tertutup antara Presiden, Wapres, para menteri terkait dan seluruh gubernur. Kebetulan saya salah satu gubernur yang diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan Presiden, yaitu dari 5 gubernur, yaitu saya, kemudian Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Lampung dan Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi tuntutan, yang menjadi aspirasi elemen mahasiswa, pekerja, dan masyarakat, elemen masyarakat Kalbar, ya, saya sampaikan secara virtual secara langsung kepada Presiden. Ya, saya sudah sampaikan dan Presiden ya merespon dengan mengatakan bahwa apapun aspirasi dari daerah dia sampaikan kepada beliau, dan saya sudah sampaikan apa adanya. Dan ini pun sudah saya sampaikan ke mahasiswa. Dalam sistem hukum kita, ya, sistem hukum kita, kalau suatu undang-undang sudah disahkan, maka tuntutan untuk pembatalannya hanya bisa melalui 2 prosedur. Yang pertama judicial review, dan yang kedua adalah dikeluarkannya Perpu oleh Presiden. Dan Perpu itu hanya oleh Presiden, nggak bisa gubernur, nggak bisa DPR RI dan sebagainya, itu harus Presiden. Nah, saya sudah sampaikan ke Presiden, pilihan yang dari aspirasi Kalbar adalah penerbitan Perpu, dan ini adalah kewenangan dan hak beliau, apakah akan menerbitkan hak beliau ya. Nah, itu sudah saya sampaikan secara langsung ya, artinya semua aspirasi apapun secara langsung ya. Nah,
apapun pilihannya, ya kita lihat, kita lihat lapangan. Kemudian saya bersyukur juga dan apresiasi pada mahasiswa bahwa hari ini demonya atau penyampaian aspirasinya betul-betul tertib, ya, tanpa ada anarkis dan kerusakan. Taman yang di sebelah mereka menyampaikan aspirasi pun tidak ada cacat sedikit pun. Nah, ini yang saya merasa bangga kepada adik-adik mahasiswa. Ya, kalian menyampaikan dengan suara keras, dengan model gimana pun, ya, sepanjang tidak anarkis, saya siap mendengarnya dan siap untuk menyampaikan, serta jika menjadi kewenangan saya mengimplementasikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Tidak hanya terkait dengan Omnibus Law. Dan saya juga apresiasi kepada TNI Polri yang dengan, ya, pendekatan persuasif, kemudian ngayomi anak-anak, ya, ngayomi adik-adik, ya, ngayomi elemen pekerja dan sebagainya dalam menyampaikan aspirasi. Dan ini satu hal yang baik, ya. Saya juga berharap ke depan penyampaian aspirasi apapun harus dalam kondisi yang menjaga kondusivitas. Di tengah kita menangani COVID saat ini, ya, sangat dibutuhkan penerapan protokol COVID itu sendiri. Dan saya berharap adik-adik mahasiswa pekerja perhatikan betul protokol COVID ini. Karena kalau semakin banyak yang terpapar, maka semakin besar anggaran yang harus kita keluarkan. Ya, sekali lagi saya minta ke depan, ya, kita sering lakukan dialog. BEM memprakarsa untuk secara periodik melakukan dialog. Saya rasa Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Porkompinda lainnya siap untuk, ya, mendengar apa menjadi pemikiran dan apa yang menjadi apa, sehingga kita sama-sama membangun Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini harus kita bangun secara bersama. Tidak bisa kita membangun secara kelompok tertentu. Jadi seluruhnya harus berperan untuk membangun Kalimantan Barat supaya kita bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Saya yakin di triwulan ketiga ini ekonomi Kalbar akan tumbuh positif, termasuk triwulan 4. Ya. Nah, momentum ini harus kita jaga agar Kalbar dari sisi ekonomi dalam masa pandemi dan lain sebagainya ini tidak terpuruk.